zikir pagi sore tapi nggak ada efeknya dalam hidupnya. Dia sholat, ruku, sujud tapi tidak ada natijah rasa yang dia dapat setelah membaca. Kata orang-orang ini, sholat nih, mohon maaf kalau jidatnya ada hitam ya. Jidat hitam itu boleh-boleh aja. Cuma bukan itu yang dimaksud simahum fi wujuhim min athari sujud. Ada tanda bekas sujud di jidat mereka, di wajah mereka, wujuhihim, karena bekas sujud. Saya udah putar-putar nyari riwayat, adakah jidat Nabi itu hitam, nggak ketemu. Meskipun berjidat hitam boleh, nggak ada masalah kan, emang mungkin kulitnya agak sensitif, orangnya juga sensitif, lengkap sudah. Terus apa yang dimaksud tanda sujud? Tanda sujud saya sering sebutkan, orang sujud kepalanya di mana? Di bawah apa? Di bawah tempat paling kotor di alam semesta. Nih, tempat buang air kecil. Ya walaupun bajunya bagus, walaupun bedaknya masya Allah, bajunya oke, tapi bagian situ bau nggak? Nggak enak kayak ngomongin begitu ya. Tapi emang itu bau, udah selesai. Sekarang ditaruh di bawahnya. Gimana? Maka yang disebut athar sujud, bekas sujud adalah hilangnya kesombongan seorang hamba. Itu baru disebut bekas sujud. Jadi siapakah yang sujud kepada Allah? Orang yang sudah melepaskan kesombongannya, ego-egonya, merasa sok pinter, sok alimnya, sok solehnya, sok merasa paling benernya, dia buang sudah. Karena yang merasa sok bener di sini, bener. Yang merasa pinter mana? Yang merasa bergelar ini, yang merasa manhajnya, mazhabnya paling bagus, thariqatnya paling keren ini. Kalau ini nggak mungkin. Ini maka ditaruh di bawah. Jadi asarus sujud adalah kerendahan hati. Efek dari sujud adalah rendah hati. Gimana? Udah rendah hati belum? Lagi belajar. Kadang-kadang jujur, mending jujur begitu. Berarti sholat kita ini sudah benar belum? Kira-kira sholatnya diterima nggak? Kayaknya nggak diterima sih. Soalnya simahum fi wujuhihimnya belum ada. Karena puncaknya sholat ketika kepala di bawah. Di saat itu tidak ada lagi ego, tidak ada lagi sombong. Kalau masih ada, sholatnya belum diterima, kira-kira gitu. Gimana dong? Orang-orang kayak kita ini sok soleh, sok merasa sholat. Ada orang telat sholat aja kita kata-katain. Ya, ada orang nggak sholat kita suzon. Ya. Dia padahal udah jamak. Ada orang kita lihat nggak sholat padahal dia sudah jamak. Bisa nggak begitu? Ya, susah ya. Emang begitu sih ya. Di otak ini, ya kortek depan ini dia sukanya prasangka. Ternyata otak ini di istilah orang-orang ahli neurologi disebut otak reptil. Ini yang disebut dalam Al-Quran, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Otak reptil itu 5-10%. Selebihnya sisanya berapa? Otak kanan atau kiri 40, 45 ya, 45. 45 kiri kanan itulah yang akan mendalami thariqat, hakikat, ma'rifat. Sayangnya orang cuma berpikir pakai 10% ini. Makanya jadi bodoh seumur hidup. Keras sekali. Cari lawan terus, karena reptil kan suka nyari lawan. Kepalanya begini terus tuh. Siapa lo? Aliran baru nih. Jadi setiap kali ada kelompok baru, kepalanya seperti reptil. Kalau nggak menghindar, ngelawan. Begitulah terus.
ulaika kal an'am. Nyalak mulu ya. Maka di Quran disebut seperti kalbun, seperti si kuku. Jika engkau biarkan yalhas, jika kau perhatikan yalhas, engkau apa-apain yalhas. Yalhas itu lidahnya begitu mulu. Auzubillah min dzalik. Kita ini jangan-jangan baru sujud fisiknya, belum sujud. Kita baru sujud fikih, mazhab, belum sujud thariqat. Kalau sudah sujud thariqat, tahu tekniknya. Kalau engkau sujud, rendahkan egomu, hancurkan egomu, hinakan jiwamu di hadapan Allah. Dihina-hinain bener. Baru berbuah namanya tawadhu, namanya hakikat. Ya, jadi hakikat itu buah dari orang dari tarekat. Zikir, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah hati jadi tenang. Cara nyebutnya gimana? Ada cara nyebutnya. Gimana cara nyebutnya? Nama ala bizikrillah, hanya dengan menyebut nama Allah. Nama Allah siapa? Ya Allah. Gampang tuh? Gimana cara nyebutnya? Allah. Gitu cara nyebutnya? Enggak. Ada tekniknya. Ya. Itu yang mahal. Ya, harus pakai talqin. Harus pakai talqin, mahal itu. Maka barang begini nggak boleh diobral, haram hukumnya diobral. Ini mutiara dari Allah, karena dia seafdol zikir. Kalau diobral, orang nggak menghormati barang ini nanti, dapat dibuang. Itulah yang terjadi pada banyak murid. Talqin sini, karena diobral talqinnya, dia tidak pernah lagi mengamalkan zikirnya. Karena dia nganggap, kita kalau beli cincin tepi jalan, pede nggak pakai tiap hari. Tapi kalau beli cincin ini di toko yang eksklusif, pede nggak pakai tiap hari? Pede. Kira-kira begitu, ya. Ini lebih dari cincin. Ini sesuatu yang kita masukkan ke dalam diri. Mau obral-obralan, maka dalam thariqah kami, talqin itu bukan nomor pertama. Nomor pertama at-ta'allum wa ta'lim, ngaji. Udah bener ilmunya baru talqin. Udah hilang syaknya, sehingga dia tahu nama yang akan dibaca dia adalah zat yang maha agung. Maka dia pun akan mempersiapkan jiwanya untuk membaca. Nggak mungkin lewat Zoom, pasti dijemput kok. Antum ini kan lucu, takut COVID ngaji lewat Zoom. Tapi kalau pengen makan resto, datang langsung. Ya salam ya. Nggak adil sama diri sendiri. Takut ngurus badan fisik, tapi virus rohani dibiarkan. Sampai mati begitu aja lah ya. Rasain aja terus. Nggak ada perkembangan dalam batin kita. Nggak adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah senang sama orang yang adil, yang proporsional, jelas. Lagi pengen sama karedok ya, datang ngantri lagi. Masuknya pakai masker, pas makan mungkin. Nih ditutup nih, mam bisa nggak? Kan nggak bisa. Makan pakai masker bisa nggak? Gaya-gaya doang pakai masker. Ya, pas mau makan pasti dibuka. Hilanglah social distancing. Kenapa antum nggak takut? Giliran mau ngaji dempet-dempet dikit takut. Nggak percaya kalau pas ngaji ada rahmat turun, ada malaikat rahmat. Itu di antara antum banyak sekali malaikat rahmat. Itu sampai ke atas sana. Gak ada virus berani masuk.
Masuknya paling pas masuk mall tuh, ya. Yang disalahin pengajian sama masjid. Malaikat itu kalau ada orang duduk di tempat zikirnya, lalu doa, Allah marhamhu, ya Allah rahmati dia, selamatkan dia, jagalah dia. Malaikat kalau doa mustajab nggak? Dia nggak pernah dosa, ya? Masih takut? Hah?